Kita akan pantau keberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Pondok Gede. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat sore Adi, bagaimana persiapan di sana? Kloter berapa yang akan berangkat segera? Silakan. Iya, Heranov, betul sekali bahwa baru saja kloter 4 jemaah haji embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sudah tiba ya, sudah masuk ke dalam asrama haji untuk mengikuti serangkaian sebelum nantinya akan berangkat ke Tanah Suci pada esok hari sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci ada sejumlah rangkaian, mungkin saya langsung saja menunjukkan kepada Anda ya Heranov bagaimana suasana tepatnya di aula gedung di asrama haji Pondok Gede ini. Nah mungkin dapat Anda lihat ya Heranov, jadi para jemaah haji yang tiba ini kloter 4 dari Jakarta ini dipisah ya, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka akan melakukan sejumlah rangkaian. Salah satunya yang pertama adalah mereka diharuskan untuk melakukan cek kesehatan. Jadi ini sifatnya wajib ya untuk memastikan masyarakat ataupun jemaah haji yang berangkat ini dalam kondisi yang fit. Nah ini mereka sedang melakukan cek kesehatan, ada beberapa hal yang dicek. Kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah jemaah haji begitu ya. Salah satunya adalah cek tensi darah, kemudian mereka juga ditanya terkait apakah ada riwayat penyakit atau obat-obatan apa saja yang kemudian dibawa, dan kemudian bagaimana kondisi kesehatannya pada waktu mereka tiba. Dan ini adalah hal yang wajib dilakukan sebelum mereka nanti akan masuk ke dalam asrama haji atau masuk ke dalam kamar. Jadi mereka harus dipastikan dulu kesehatannya ketika tiba di asrama haji Pondok Gede ini. Nah sesudah kemudian mereka melakukan cek kesehatan, kita bergeser sedikit Heranov, kemudian mereka akan dibagikan nomor kamar ya. Jadi setelah mereka cek kesehatan, mereka akan dibagikan nomor kamar. Kemudian nanti mereka akan diberikan gelang identitas begitu ya. Jadi jamaah haji ini ketika nanti mereka melakukan ibadah haji di Arab Saudi, mereka akan diberikan gelang ini sebagai identitas seperti itu ya. Jadi gelang ini akan berisikan seperti informasi seperti nama, kemudian asal negara begitu ya, untuk memudahkan identifikasi ataupun nanti ketika di Arab Saudi ataupun ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah mereka menerima gelang, kemudian adalah pembagian kartu nusuk. Nah ini yang berbeda jika tahun lalu kartu nusuk ini dibagikan ketika mereka sudah sampai di Arab Saudi atau di Mekah Madinah begitu ya, dan diberikan oleh syarikat masing-masing. Tahun ini kartu nusuk langsung dibagikan ketika mereka tiba di asrama haji. Jadi kartu nusuk ini sangat penting ya ketika nanti mereka akan masuk ke tempat-tempat ibadah begitu, seperti misalnya Masjidil Haram. Mereka akan diminta untuk menggunakan ataupun memakai kartu nusuk ini sebagai identitas bahwa mereka adalah jemaah haji yang legal dari Indonesia. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah mereka menerima kartu nusuk ini, mereka juga langsung diaktifasi langsung. Jadi ini tidak perlu diaktifasi di Arab Saudi. Jadi ini mempersingkat waktu ya. Jadi prosesnya tidak bertele-tele. Jadi mereka akan mendapatkan waktu beristirahat yang cukup lama Pak ketika mereka nanti di Arab Saudi. Nah ini adalah proses reaktivasi begitu ya kartu nusuk. Ini dilakukan scan, dilakukan foto, ini nanti berguna sebelum mereka nanti untuk masuk ke tempat-tempat ibadah. Nah kemudian setelah mereka melakukan aktivasi kartu nusuk, mereka akan langsung melakukan proses imigrasi ya. Mereka akan menerima paspor yang sudah di stempel begitu ya oleh imigrasi di Indonesia. Jadi nanti ketika mereka di bandara, mereka sudah tidak lagi mengantri di imigrasi untuk melakukan cek daripada paspor sendiri. Jadi ini proses yang sangat singkat ya. Jadi untuk mempersingkat waktu sehingga mereka bisa melakukan istirahat yang cukup lama di Tanah Suci nanti untuk mempersiapkan ibadah haji yang kira-kira masih sekitar beberapa pekan ke depan begitu. Nah setelah kemudian mereka menerima paspor, mereka akan kemudian menerima living cost atau uang saku. Di samping saya ini mereka akan diberikan uang saku sebesar 750 rial. Ini kalau dirupiahkan sekitar 3 juta lebih ya. Jadi ini nanti bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji untuk membeli oleh-oleh ataupun membeli kebutuhan selama melakukan ibadah haji. Nah setelah seluruh rangkaian ini nanti selesai, mulai dari cek kesehatan gratis, kemudian tadi menerima nomor kamar ataupun menerima gelang begitu ya, reaktivasi kartu nusuk, dan kemudian mereka akan menuju ke kamar masing-masing
untuk kemudian diantarkan menggunakan bis nantinya ke dalam kamar yang ada di asrama haji ini untuk beristirahat selama kurang lebih sekitar 24 jam ya, karena besok pesawat mereka ini pukul 15:55 waktu Indonesia Barat, mereka harus diberangkatkan setidaknya 5 jam lebih awal ke bandara untuk melakukan proses boarding walaupun tidak ada imigrasi, kemudian tidak ada check-in lagi. Jadi semua sudah dilakukan di asrama haji, termasuk juga dengan screening bagasi juga sudah dilakukan di asrama haji. Jadi nanti diharapkan ketika mereka di bandara, mereka langsung dapat naik ke pesawat dan mereka tidak harus menunggu waktu terlalu lama dan kemudian akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk kemudian melanjutkan ibadah hajinya di Arab Saudi, dan mereka akan juga tidak perlu melakukan imigrasi ulang ya di negara Arab Saudi karena seluruh proses imigrasi baik itu imigrasi Arab Saudi juga sudah dilakukan di bandara masing-masing melalui program fast track yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada tahun ini. Kita nantikan ya bagaimana nanti perjalanan ibadah haji mereka, yaitu jemaah haji kloter 4 ini di Tanah Suci, karena ini prosesnya masih cukup panjang ya, karena untuk ibadah puncak haji ini masih ada ataupun masih dijadwalkan akan berlaku beberapa pekan kemudian. Kembali kepada Anda Heranov. Doakan semoga jemaah haji dari Asrama Haji Pondok Gede berangkat ke Tanah Suci dengan selamat dari Gaza selalu. Terima kasih Adi, selamat sore.